Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pet Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang Starbucks. Siapa sih yang nggak kenal Starbucks ya? Raksasa kopi asal Seattle ini sudah menjadi ikon global selama bertahun-tahun ya, bahkan puluhan tahun. Tapi belakangan ini perjalanan bisnis mereka nggak semulus espresso shots andalannya ya. Jadi mengalami penurunan. Nah, di sini gue mau bahas gimana sih nasib Starbucks sekarang ya, baik secara global maupun yang ada di Indonesia. Sekarang gue mau bahas tentang kondisi global dulu antara pertumbuhan dan pergolakan. Bicara soal angka, sebenarnya Starbucks ini masih menunjukkan pertumbuhan yang lumayan ya. Berdasarkan laporan keuangan mereka di kuartal pertama tahun fiskal 2024, pendapatan global naik 8% menjadi 9,4 miliar dolar. Di Amerika Serikat sendiri, penjualan di gerai yang sama ya, comparable store sales istilahnya, itu naik 5%. Kedengarannya bagus-bagus aja kan? Start dulu, tunggu dulu ya. Nah, ini dia nih yang bikin heboh ya. Sejak konflik Israel-Palestina memanas sejak Oktober 2023 lalu, Starbucks kayaknya nih kena getahnya banget ya. Kenapa? Karena ada persepsi bahwa mereka mendukung Israel ya, yang bikin banyak konsumen terutama di negara-negara muslim ya, termasuk di Indonesia dan juga di Malaysia, itu melakukan boikot besar-besaran. Di Timur Tengah dampaknya lumayan kerasa ya. Starbucks di Kuwait yang dioperasikan oleh Al Shaya Group ya, bahkan harus mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sudah menyumbang jutaan dolar untuk bantuan kemanusiaan di Gaza. Tapi tetap aja konsumen itu nggak percaya dan males minum kopi Starbucks dan cenderung memboikot kopi Starbucks ini. Menurut analisis dari Bloomberg ya, nilai saham Starbucks ini turun sekitar 9% sejak Oktober 2023. Sebagian besar ya karena efek boikot ini. Bahkan CEO Starbucks Laxman Narasimhan dalam sebuah wawancara mengakui adanya dampak jangka pendek di beberapa market ya, meskipun mereka enggan menyebut angka yang spesifik dan di area yang mana. Terus gimana di Indonesia? Sebenarnya di Indonesia ini agak sedikit berbeda ya ceritanya ya. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia juga kena imbas gerakan boikot ya. Karena beberapa influencer dan juga tokoh publik bahkan secara terang-terangan mengajak followers untuk tidak ke Starbucks. PT Sari Coffee Indonesia, pemegang lisensi Starbucks di Indonesia, mengalami penurunan traffic pengunjung sekitar 15-30% di berbagai gerai sejak Oktober 2023. Meski begitu, mereka masih bertahan bahkan tetap membuka gerai baru. Terus gimana cara Starbucks bertahan di tengah gejolak yang seperti ini ya? Ini beberapa strategi yang mereka terapin dalam beberapa bulan terakhir. Yang pertama itu adalah promo lokal ya, gimana Starbucks rajin banget sebenarnya bikin promo yang disesuaikan dengan selera lokal, dari minuman rasa kopi susu gula aren sampai menu berbuka puasa spesial dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga melakukan digital push ya, jadi mereka makin fokus ke layanan digital termasuk kerjasama dengan berbagai platform delivery online. Kemudian yang ketiga adanya program CSR ya, jadi Starbucks Indonesia ini aktif dalam berbagai kegiatan sosial termasuk program pemberdayaan petani kopi lokal. Kemudian yang keempat, transparansi ya, mereka lebih terbuka soal sumber bahan baku dan juga kontribusi ke ekonomi lokal. Secara global sebenarnya Starbucks nggak tinggal diam ya menghadapi situasi kayak gini ya. Beberapa langkah yang mereka ambil itu ada banyak. Yang pertama adanya klarifikasi posisi, di mana Starbucks berulang kali menegaskan bahwa mereka adalah perusahaan yang netral secara politik dan menghormati semua budaya. Kemudian yang kedua, mereka juga fokus pada inovasi karena mereka terus meluncurkan produk baru dan meningkatkan experience untuk para customer-nya. Kemudian yang ketiga, mereka juga melakukan ekspansi pasar di tengah penurunan di beberapa negara. Starbucks justru mempercepat ekspansinya di pasar-pasar yang masih potensial terutama di Asia. Kemudian yang keempat, mereka juga melakukan efisiensi operasional di mana perusahaan ini melakukan berbagai upaya efisiensi untuk menjaga margin keuntungan. Untuk prospek kedepannya gimana nih? Apakah masih ada harapan Starbucks ya? Meskipun menghadapi berbagai tantangan, banyak analis yang masih optimis sama prospek Starbucks karena beberapa alasan ya. Yang pertama, brandnya ini udah kuat. Terlepas dari kontroversi adanya perang antara Palestina dan juga Israel ya, Starbucks tetap punya brand awareness yang tinggi. Kemudian yang kedua, mereka melakukan adaptasi lokal di mana kemampuan mereka beradaptasi dengan pasar lokal juga itu jadi kekuatan tersendiri. Yang ketiga, mereka melakukan inovasi digital, di antaranya mereka invest di teknologi dan juga di pengalaman digital ya, mungkin dianggap sebagai cara untuk bisa mendorong growth atau mendorong pertumbuhan ya. Kemudian yang keempat, mereka melakukan diversifikasi pasar di mana Starbucks nggak lagi bergantung pada satu pasar saja yang bikin mereka lebih tahan dengan guncangan. Oke, kesimpulannya meskipun sedang menghadapi masa-masa sulit terutama karena isu politik dan juga adanya boikot ya, Starbucks masih menunjukkan ketahanan bisnis yang cukup kuat sebenarnya. Di Indonesia sendiri meskipun ada penurunan, tapi budaya ngopi yang sudah mengakar plus strategi adaptasi lokal yang tepat membuat mereka akhirnya masih bertahan gitu, karena nggak semua orang pada kenyataan yang ikut boikot itu gitu ya. Yang jelas
pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bahwa di era sekarang bisnis itu nggak bisa lepas dari isu sosial dan isu politik ya. Starbucks harus terus berinovasi dan beradaptasi kalau mau jadi tetap raja kopi di Indonesia gitu, apalagi di global gitu kan. Dan di satu sisi menurut gua ini juga menunjukkan bahwa adanya satu power tertentu ya dari konsumen, dimana kalau konsumen sudah kompak untuk memboikot satu brand karena dianggap terafiliasi atau terasosiasi pada gerakan politik tertentu, ya konsumen punya power gitu untuk memboikot dengan tidak membeli produk-produk yang dianggap terafiliasi tersebut gitu ya kayak Starbucks ini. Oke, itu tadi kalau menurut gua tentang Starbucks. Gimana menurut kalian? Apakah kalian adalah orang yang masih minum Starbucks sampai sekarang atau enggak? Tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Kalau gua pada dasarnya gue pecinta kopi, jadi gua nggak tergantung sama Starbucks sih. Gue bisa pilih kopi yang lain gitu ya. Apalagi brand-brand lokal juga banyak yang enak-enak kan gitu. Jadi menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, gue memang dari awal tidak terlalu sesering itu juga karena Starbucks kan harganya lumayan ya. Tapi ya gimana menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Ya buat kalian yang saat ini mungkin suka kopi dan masih mencari pekerjaan ya, atau nggak betah dengan kerjaan yang sedang berjalan sekarang, kalian pengen cari kerjaan baru, kalian silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah karena Paired Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company. Company-nya ada di US dan juga ada di Eropa. Kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah karena banyak banget lowongannya. Silahkan di-apply aja sebanyak-banyaknya, disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian. Ya mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.